Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, pelajaran bahasa Banjar hari ini adalah basam-saman. Jadi basam-saman atau balala-saman adalah permainan tradisional Banjar yang biasanya dimainkan oleh anak perempuan dan bisa juga kadang-kadang bersama anak laki-laki. Jadi bebas ya anak perempuan dan anak laki-laki memainkan permainan ini. Nah, permainan ini biasanya dimainkan saat siang atau sore hari di halaman rumah dan di tanah yang kering. Jadi basam-saman itu banyak ya jenisnya, ada yang bentuknya seperti huruf T, kemudian di atasnya ada gunungan. Kemudian ada juga yang menggambar seperti baling-baling seperti ini. Terus ada juga yang menggambar ini yang namanya pesawat. Mungkin kalian udah pernah main di antara ketiga gambar ini. Tapi basam-saman yang akan kita mainkan adalah yang seperti pertama ini ya. Caranya adalah dengan membentuk kotak-kotak besar seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah kotak 1, ini 2, 3, 4, kotak 5 dan 6, dan kotak ke-7 ini disebut dengan gunungan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 2 orang. Syaratnya adalah masing-masing orang memegang sebuah batu pipih, bisa juga kayu, ukurannya 5 x 5 cm, kurang lebih ya. Ini disebut dengan undas. Jadi supaya bisa main, kalian harus punya yang namanya undas. Sebelum bermain, terlebih dahulu kedua pemain melakukan suit atau bahasa Banjarnya adalah basiun. Jadi basiun dulu untuk menentukan siapa yang main duluan. Siun. Ternyata Ijah yang main duluan. Cara bermainnya adalah yang pertama, lemparkan undas di kotak yang pertama. Kemudian lompat menggunakan satu kaki atau disebut dengan bainting. Jadi lompat dengan satu kaki itu disebut dengan bainting. Lalu lanjutkan di kotak kedua, 3, 4. Lalu di kotak kelima dan 6 menggunakan 2 kaki atau disebut dengan bedamprak. Dan di gunungan ini juga damprak. Jadi satu kaki tadi namanya bainting, yang 2 kaki namanya bedamprak. Terus jika sudah sampai gunungan ini, maka pemain berbalik arah dan melakukan gerakan seperti tadi. Jadi bedamprak, beinting, beinting, beinting. Terus ambil undasnya, baru keluar. Jika pemain yang pertama mati sebelum berhasil keluar, maka undasnya ditinggal dan digantikan oleh pemain kedua dengan langkah yang sama. Lalu, pemain kedua tidak boleh menginjak kotak yang ada undasnya. Jika pemain berhasil main sampai undasnya di gunungan, maka pemain melemparkan undasnya dengan berbalik arah. Di mana undas itu jatuh, maka disitulah rumah pemain yang menang tadi. Nah, rumah pemain yang menang tadi tidak boleh diinjak oleh pemain lainnya. Pemain basam-saman dikatakan mati apabila 1. Menggunakan 2 kaki yang seharusnya 1 kaki. Kedua, menginjak garis pembatas. 3. Pemain mati jika menginjak kotak yang ada undasnya. 4. Menginjak kotak yang sudah jadi rumah lawannya. 5. Melempar undas keluar garis. 6. Salah sasaran melempar undas. Contohnya harusnya dia melemparkan ke kotak nomor 3 gilirannya. Ternyata dia melemparkan ke kotak yang nomor 4. Nah, berarti itu bisa disebut mati pemainnya. Kalau pemainnya mati, maka digantikan oleh pemain lainnya. Basam-saman ampih dimainkan jika pemain sudah uyuh atau lelah. Permainan ini baik ya, mengandung nilai positif, yaitu bisa menyehatkan badan, melatih sportivitas, kejujuran, dan merekatkan persahabatan. Seru loh permainan basam-saman ini. Sebagai warga Banjar dan warga Indonesia, kita wajib melestarikan dan mengenalkan kepada generasi yang berikutnya agar permainan tradisional tidak punah.
Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini tentang bersam-saman. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Jaga terus tradisi kita. Jangan hanya main gadget di rumah, tapi juga bisa bermain permainan tradisional di luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.